Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brotherku semuanya, selamat pagi, siang, dan sore dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan membahas ikan Channa Maru Liodes koleksi saya. Dalam dunia ikan khususnya Channa, beberapa tahun terakhir ini sedang ramai diperbincangkan oleh penghobi ikan hias. Lantaran ikan gabus ini memiliki banyak jenis dan memiliki anatomi yang bagus, warna yang elegan dan mewah, juga bunga yang eksotis. Untuk lebih jelasnya pembahasan Channa, maka saya akan membahasnya secara khusus di video berikutnya. Nah, baik, langsung saja kita bahas salah satu ikan Channa yang saya progres dari size 13-15 cm. Ikan ini saya keep dari bulan November 2020, jadi sekitar 10-11 bulan ikan ini saya progres. Nah, ikan ini dilabeli oleh sellernya sebagai Channa Maru YS, Channa Maru Liodes varian Yellow Centarum. Sekarang ikan ini sudah sampai pada size 20, antara 20 sampai 22 cm. Bisa kita lihat secara keseluruhan ikan saya ini tampil apa adanya, warna belum muncul, masih buluk lah kalau dilihat ya. Namun warnanya akan sedikit cerah kalau dia lagi flaring, meskipun tidak sampai menguning ya. Nah, setelah saya tanya-tanya pada senior di komunitas Channa, ternyata menurut mereka sangat sulit untuk progres warna dan bunga secara bersamaan. Jadi menurut mereka ikan Channa itu memiliki bakat tersendiri. Nah, kalau Channa kita memiliki banyak cabung, kemungkinan dengan perawatan yang baik cabung itu akan berubah menjadi bunga. Namun kekurangannya adalah warna jadi tidak naik. Sebaliknya, jika Channa progresan kita lebih dominan di warna ketimbang si cabung, maka para senior di dunia Channa menyebutnya bakat si ikan ada di warna. Maka sebaiknya fokus kita pada warna saja. Jadi tergantung bagaimana bakat si Channa kita, teman-teman ya. Banyak pula para suhu di komunitas Channa berasumsi begini, progres bunga pada Channa itu lebih sulit daripada progres warna. Karena warna ikan Channa itu akan muncul dengan sendirinya tergantung umur si Channa itu sendiri. Banyak para keepers yang menahan size ikan si Channa itu, ukurannya masih kecil tapi sebenarnya umurnya sudah tua, makanya ikan itu menjadi kuning ya. Jadi kalau kuning di size yang kecil itu kemungkinan dia tahan size, jadi tidak dipuspakan ya, tidak dipuspakan. Nah, kebetulan ikan Channa saya ini bakatnya itu setelah saya lihat dia ada di bunga, cabungnya banyak, maka saya treatment atau saya progres. Yang saya lakukan progres itu juga mengikuti bakat si ikan, karena potensi untuk bunga sangat bagus ketimbang ikan Channa koleksi saya yang lain. Nah, untuk memprogres cabung agar menjadi bunga, saya melakukan pada tahap awal-awal saya menggunakan air bening semi outdoor ya. Posisinya itu di samping jendela, makanya saya katakan tuh semi outdoor. Sekitar jam 7-9 pagi kena sinar matahari. Setelah 4 bulan saya pindahkan ikan ini ke tank satunya yang ukuran 100 cm. Kenapa saya pindahkan? Karena di tank yang satunya itu sudah sangat kecil, jadi saya pindahkan ke ukuran tank yang lebih besar untuk memaksimalkan di ukurannya, di size-nya. Nah, kemudian setelah 4 bulan saya pindahkan ke tank yang ukuran 100 meter di samping jendela juga, cuma dia dapat sinar matahari sekitar jam 4 sore ya, 4.30 lah, soalnya kehalang sama pohon sinarnya. Kemudian setelah 3 bulan berikutnya saya pindahkan lagi ke tank ukuran 60 x 30 tepat di tengah ruang tamu, dan kondisi ikan pada waktu saya pindah ke ukuran 60 x 30 itu cabungnya udah mulai pecah, nah seperti yang sekarang ini yang kita lihat. Di ruang tamu itu ini cuma dapat bias matahari saja, tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi selama nge-keep ikan ini saya pakai air ketapang itu cuma 2 kali, di bulan ke-5 dan juga di bulan ke-8. Sisanya sampai sekarang airnya saya setting ke bening lagi. Nah,
Untuk pakan saya lebih sering menggunakan udang sungai. Saya nangkap sendiri pakai jala di sungai. Kemudian saya kasih kadang-kadang juga ikan kecil-kecil itu, tapi lebih dominan ke udang. Nah sekarang selain udang saya selingi dengan pelet yellow premium ya kali. Jadi kawan-kawan yang lagi progres bunga, jadi mohon bersabar ya, mohon bersabar karena treatment bunga itu membutuhkan proses yang sangat lama, tidak secepat yang kita perkirakan. Kadang butuh berbulan-bulan, bahkan kalau kita keep dari size kecil kadang tahunan baru muncul cabung. Kalau tidak sabar, kalau kita tidak sabar, saran saya beli saja, kita gunakan uang yang kita ada, kita beli cana yang sudah punya bar yang bagus, yang sudah punya warna yang bagus, yang sudah punya metal yang bagus. Nah itu bisa menjadi teman kita untuk ngopi di rumah, meskipun harganya lumayan mahal kalau sudah sempurna seperti itu. Tapi satu hal yang menarik dalam dunia Marulioides ini, cara Marulioides ini berbeda dari ikan yang lainnya, yaitu seni dalam memprogres bunga, bar, dan warna. Setiap keeper punya caranya tersendiri, jadi berbeda-beda caranya, karena memang tidak ada patokan khusus tentang memprogres maru ya. Karena itulah setiap keepers punya seninya sendiri-sendiri dalam memprogres cana maru. Nah, untuk kalian yang teman-teman di rumah yang memiliki cana progresan, caranya seperti apa, tentu itu berbeda-beda. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing, boleh kalian tanya-tanya di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya, dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.